Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi bareng sama saya Adit di channel Adit Cafe. Dan seperti biasa saya lagi ada di NZ Garage ya teman-teman. Ada satu kejutan lagi dan ini sebenarnya saya nggak sengaja sih. Lagi nongkrong, lagi ngobrol-ngobrol sebenarnya sama Kang NZ karena ada beberapa project bareng sama Kang NZ. Tiba-tiba ada mobil yang datang gitu ya. Mobilnya apa teman-teman? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Dari belakangnya udah kelihatan ya. Ini mobil apa? Dan di sampingnya juga ada tulisannya. Kita ke depan dulu ya sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Sebuah Chevrolet Louvre. Kita langsung review aja untuk mobilnya. Oke, mobilnya udah digeser tadi kan di sebelah sini. Ini udah digeser ke sebelah sini biar lebih kelihatan aja teman-teman ya. Nah, ini adalah sebuah Chevrolet Louvre atau kalau bahasa panjangnya atau itu kan singkatannya Louvre ya teman-teman. Kalau panjangnya itu adalah Light Utility Vehicle. Ini adalah salah satu mobil yang bisa dibilang cukup terkenal di Indonesia, apalagi di tahun kurang lebih sekitar 70-an 80-an di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Barangkali untuk subscriber saya yang ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah, ada yang pengalaman dengan mobil ini atau punya sejarah dengan mobil ini, mungkin bisa menjadi salah satu nostalgia lagi buat teman-teman semuanya ya. Kalau saya pribadi baru kali ini ngelihat Louvre sebenar-benar seklimis ini teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman dari komunitas pecinta Louvre mungkin pada tahu mobil ini ya. Kira-kira mobil bekas siapa? Dan sekarang ada di NZ Garage, ada di Tasikmalaya teman-teman ya. Kita bicara sedikit tentang Louvre. Louvre ini generasi yang kedua atau kalau nggak salah kode sasisnya itu KD 226 kalau nggak salah deh. Nanti saya koreksi kalau misalkan emang saya salah ya teman-teman. Ini generasi yang kedua dan tahun 83 dengan mesin cc-nya itu kurang lebih sekitar 1970 cc ya. Ini adalah yang long wheelbase teman-teman. Jadi roofnya yang long wheelbase tahun 1983 generasi kedua, cuma untuk depannya ini sudah diganti ke generasi yang ketiga. Kalau untuk generasi yang keduanya itu grill depannya untuk lampunya adalah yang bulat. Tapi koreksi kalau misalkan saya salah, atau mungkin di generasi kedua ternyata memang ada yang lampunya kotak juga teman-teman. Tapi menurut literatur yang saya baca, untuk Louvre generasi ketiga itu memang yang kotak, dan untuk yang generasi kedua itu lampunya berbentuk bulat teman-teman ya. Kita lihat untuk depannya dulu. Nah ya, ini adalah Chevrolet Louvre ya, atau kalau di Jepang itu adalah Isuzu Faster, yang memang masih satu basis atau masih satu keluarga dengan yang namanya Isuzu D-Max. Jadi pas lagi, kalau nggak salah ya, ini menurut literatur yang saya baca, tapi kalau misalkan memang menurut teman-teman, oh ini ada yang kurang nih Kang Adit atau mungkin Mas Adit, boleh ditambahin aja di kolom komentar ya. Saya juga masih belajar banget tentang mobil ini. Nah, untuk si Louvre sendiri sejarahnya kenapa akhirnya hampir sama, basisnya sama kayak Isuzu. Jadi dulu katanya Jepang itu, untuk Isuzu Jepang menjual sahamnya kurang lebih sekitar 34% ke GM atau General Motor ya. Dan akhirnya dibelilah oleh General Motor
Dan akhirnya General Motor pengen mengembangkan mesin yang memang cc-nya kecil tapi powerful. Akhirnya digunakanlah mesin-mesinnya dari Isuzu tersebut dan dipasarkan di daerah atau mungkin di negara Amerika. Dan untuk si Loop sendiri sebenarnya kalau untuk di beberapa negara kayak misalkan Jepang, Thailand, itu memang namanya adalah Isuzu Faster ya. Tapi kalau untuk di globalnya itu adalah Chevrolet Loop. Terus juga untuk di Australia itu kalau nggak salah Holden apa gitu, saya lupa lagi. Kolom komentar aja teman-teman ya kalau misalkan kalian tahu. Itu dia singkat sejarahnya. Oke, kita coba lihat dulu dari bagian depannya. Ini yang tadi saya bilang ya teman-teman. Jadi grillnya itu sudah diganti dengan versi ketiga atau generasi ketiga. Jadi dia lampunya kotak, dan menurut saya memang yang paling gagah dan yang paling enak untuk dilihat kalau misalkan kita orang-orang yang suka culture ya. Tapi beda-beda lah, masing-masing persepsi atau mungkin kesukaan itu pasti beda-beda ya. Itu adalah yang generasi ketiga ini. Oke, jadi dia menyambung, depannya itu ada krum-krumnya ya teman-teman. Terus juga logo Chevrolet-nya di tengah. Untuk lampunya kotak seperti itu. Ini udah ada lampu opsional tambahan LED ya biar lebih terang. Terus juga bempernya ini pastinya besi ya teman-teman. Ininya juga sama besi juga nih untuk sampingnya. Terus untuk sennya ada di bawah, jadi dia nggak ada fog lamp, cuma ada sen di bawahnya. Ini juga kayaknya ada lampu kotaknya ya. Untuk kap mesinnya besar ya. Tadi saya sempat agak kagok juga karena nggak ada kaca spion di sini ya. Kayaknya belum dipasang atau gimana, mungkin nanti bakal dipasang spion tanduk di sini ya. Terus untuk windshieldnya juga lega banget ya, karena ini yang long wheelbase jadi bener-bener panjang banget gitu ya. Terus juga kaca depannya atau si windscreennya cukup besar juga. Ini untuk wipernya. Terus untuk washernya kayaknya ini deh ya, ini washernya mungkin ya, saya juga kurang tahu, atau mungkin belum ditambahkan juga, saya belum tahu juga ya teman-teman. Terus kita ke sampingnya. Di sampingnya ini ada logo Loop ya, Chevrolet Loop atau Light Utility Vehicle untuk singkatannya dari Loop. Oh iya, terus sama di sini juga nih di bumper depan ada sen bumper ya di sampingnya. Lucu juga nih. Lucu banget. Terus untuk ban ini velgnya yang saya lihat mirip-mirip dengan generasi ketiga juga. Tapi apakah di generasi keduanya sama seperti ini juga atau enggak, saya juga kurang tahu ya teman-teman. Untuk ukuran bannya ini 205 per 75 R14. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi saya agak batuk karena memang cuacanya lagi kurang enak nih untuk di Tasikmalaya. Mungkin nggak tahu yang lainnya juga, tapi saya doain untuk teman-teman yang lain juga pada sehat ya. Lagi agak gatal aja untuk tenggorokan. Ini untuk tadi ya di sana ya, untuk bannya tadi 205 per 75 R14. Sorry, ya betul, R14 ya. Ditutup sama dopnya dari Chevrolet juga. Ini kayaknya pakai baut deh di bawahnya, atau langsung diketok gitu aja. Oke, kita coba ke bagian pintunya. Di bagian pintunya ini udah ada pakai opsional ya, pakai list kaca atau mungkin list pintu, talang air lah maksud saya ya, talang air untuk biar ya kalau misalkan mau ngerokok kalau lagi hujan gitu ya, airnya nggak masuk. Kalau saya kan perokok. Terus juga ini untuk handle pintunya dia chrome ya teman-teman ya. Terus ini untuk rumah kuncinya. Nanti kita akan ke dalam, ke interiornya. Kita lihat dulu ke belakang. Nah ini untuk si bak terbukanya. Di sampingnya ini kayak ada dudukan untuk tali atau mungkin untuk ini ya, untuk penutup lah, untuk penutup si baknya. Terus juga ini kayak ada apa bahasanya ya, saya juga kurang tahu, mungkin kayak palang gitulah teman-teman ya di sini di atas baknya. Terus juga ini ada tempat untuk ngisi bensinnya, jadi pakai kunci dibuka.
Terus ban belakangnya juga sama, dia masih 205/75 R14, pakai ban Campiro BXT Plus ya. Itu untuk ban yang di belakangnya. Untuk bagian belakang, nah ini yang bagian belakangnya bener-bener American style banget ya, atau style Amerika gitu. Jadi bener-bener kelihatan cakep banget gitu loh. Di sini ada lampu. Si aja. Tak ganggu tak. Terus malah banget. Ini bagian lampunya, sorry ya teman-teman ya, biasalah gitu. Ini bagian lampunya, ini ada tulisan R-nya ya teman-teman, di right berarti. Lampu sen, lampu rem, dan lampu mundur, lampu rating. Terus di sini ada tuas untuk membuka tutup bagasinya atau baknya. Terus di sini juga ada emboss Chevrolet ya. Terus di sebelah sini juga ada untuk pembukanya sama. Sebelah kiri ini juga sama nih, ada tulisan L-nya juga nih di si lampunya ya, menandakan kalau misalkan itu adalah di sebelah kiri atau left. Terus bempernya, nah ini bemper-bemper yang saya suka nih, bemper-bemper chrome kayak gini ya. Pantas aja gitu untuk di mobil-mobil bak terbuka, atau mungkin untuk di SUV, atau untuk di LUV ya, LUV ini ya, yaitu light utility vehicle. Ini cakep juga nih si bumper besinya ya teman-teman ya. Ini platnya dari Denpasar. Terus juga di dalam nih kita coba lihat, ini ada tanggul bannya atau kayak buat dividernya ya. Tuh teman-teman, cukup besar juga, jadi kalau misalkan mau pakai ban gede ini masih bisa muat. Terus untuk suspensinya dia masih pakai per daun, dan ini tipenya bukan yang full wheel ya, karena di LUV itu ada di LUV itu ada yang tipe 4-wheel drive-nya ada. Kalau ini yang diesel tapi bukan yang 4-wheel drive. Itu untuk ban serepnya ada di tengah ya. Itu sekilas untuk suspensi yang ada di belakang. Yang di depannya dia pakai double wishbone juga sama. Double wishbone untuk di depan. Di belakangnya pakai per daun ya teman-teman ya. Cukup padat juga untuk kaki-kaki yang ada di LUV ini ya. Itu untuk bagian eksteriornya. Kita coba ke dalam interiornya. Oke, kita coba masuk ke interiornya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, kita duduk di sini. Kita lihat untuk door trimnya ya. Ini door trimnya sepertinya udah di retrim ulang, pakai bahan semi kulit ya, atau kulit sintetis teman-teman. Ini untuk handle pintunya, ini untuk pemutaran kaca ya. Untuk kacanya agak tinggi seret, mungkin karena ini belum diganti mungkin ya teman-teman ya. Ini belum diganti. Terus ini ada pocketnya juga, karena untuk mobil zaman dulu kayaknya belum ada pocket kayak gini ya. Ini tambahan. Terus juga ini untuk handle doornya, ini untuk kuncinya. Untuk interior dalamnya seperti ini. Jadi si joknya menyatu ya teman-teman, nggak terpisah, karena untuk shift knobnya itu ada di tengah di depan sana tuh. Jadi bukan kayak T120 atau mungkin kayak mobil-mobil sekarang lah yang baknya itu rata-rata kan pasti ada di tengah-tengah, jadi si kursinya agak terpisah gitu ya. Ini untuk setirnya masih asli original dari LUV bawaannya. Terus untuk door trimnya, trimnya untuk dashboard maksud saya, yang bisa dilihat warnanya, saya nggak tahu apakah ini original. Oh ini udah di enggak ding, ini aslinya, warna aslinya kayaknya. Warnanya merah marun, terus ada perpaduan coklatnya gitu teman-teman ya. Perpaduannya ini untuk AC-nya jalan ya, nanti kita cobain. Terus juga ini untuk lampu, betul, lampu tambahan ya, di sana nyala. Untuk lampu yang aslinya mungkin ini, atau yang mana saya juga kurang tahu. Atau diputar enggak ya? Oh
Jadi ada lampu, ini lampu dekat, ini lampu jauhnya. Oh gitu. Oh ini udah nyala sama lampu dekatnya juga teman-teman. Seperti itu. Oke, terus untuk yang lainnya ini masih ada lighter, audionya juga ini kayaknya gantian GVC. Terus ini untuk knob AC, ini untuk open dan shut itu kayaknya untuk kayak kisi-kisi yang ada di dalam dashboard untuk membuka si kisi-kisi yang udara masuk dari luar. Seperti itu. Ini ada ruang penyimpanan tertutupnya juga, masih bisa dipakai. Ini ada juga nih louvre Chevrolet PT Cahaya Surya Bali ya. Karena memang mobil ini dari Bali teman-teman. Ini ada sun visor cuma satu. Terus juga ini ada spion tengahnya. Udah dia pakai ini ya yang day night view gitu ya. Udah ada. Ini shift knob ya. Shift knobnya ada di sini. Terus ini handle rem tangannya atau parking brake-nya. Dan di sini ada go plug ya. Kalau misalkan diesel gitu kan, kalau kita pagi-pagi itu harus pakai go plug dulu. Jadi biar dia panas dulu ya teman-teman, panas dulu. Setelah panas baru bisa nyala dengan lancar seperti itu. Untuk di instrumen clusternya di dashboard coba kita nyalain ya. Ini ada oli, ada aki, terus juga ada parking brake. Ini ada glow plug. Jadi kalau misalkan dipencet glow plugnya dia nyala. Cuma ini karena udah panas jadi gak usah dinyalain. Terus ini ada apa namanya si kilometer. Ini untuk bensin, ini untuk temperatur, dan ini untuk lampu sen kiri kanannya. Tuh, masih berfungsi semua teman-teman ya. Begitu. Ini hazardnya juga ada di sini. Ini di atasin seperti itu. Ini kayaknya ada yang keputus deh. Terus ini adalah apa nih? Saya kurang tahu juga nih ini apa nih. Begitulah teman-teman. Oke. Dan untuk di sebelah sana juga hampir sama dengan sebelah kanan. Ini ada sabuk pengamannya dia, tapi belum yang ini ya, masih ngegantung gini. Untuk di atasnya juga udah rapih banget. Karet-karetnya juga masih rapih. Oke, kita coba nyalakan mobilnya ya. Ini udah netral belum? Oh iya, satu lagi. Ini POV saya kalau misalkan saya nyetir Daihatsu lagi, Chevrolet Louvre ya teman-teman. Nah, jadi nggak kena perut begini untuk posisi saya nyetir ya. Jadi nggak sama sekali kena perut. Jadi masih aman untuk orang-orang yang besar. Kita coba nyalain. No. Ada yang ngeh nggak teman-teman? Ini mesin apa? Saya buka ya untuk cupnya ya. Nanti kita coba untuk melihat mesinnya seperti apa. Oke. Nah ini kita coba AC-nya. Nah kita tutup dulu kali ya biar lebih nyaman. Sebentar. Kita coba tutup dulu. Ini harusnya ada sepinya ya, jadi biar dia ngunci dan nggak copot si apa knob ininya nih, knob untuk nutup kacanya. AC-nya dingin sekali, luar biasa, khas seperti AC mobil Jepang atau mungkin Isuzu ya. Isuzu kan terkenal banget dengan AC-nya itu yang dingin ya. Ini pun masih bawaan dari Isuzu. Cuma nggak tahu apakah memang sudah diganti atau enggak. Kayaknya sih udah diganti. Soalnya untuk si kipasnya tadi saya lihat udah bukan yang orisinil lagi. Wow, dingin banget. Dingin banget. Ini padahal di 1 loh. Tuh. Ini di 2. Ini di 3. Nah, kerasa kan anginnya? Keren ya. Oh ya, di sini ini nggak tahu nih. Ini apakah memang lampu atau apa? Kayaknya sih lampu. Oh iya bener. Ini ada knopnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba buka kap mesin ya. Jadi ini tadi sasisnya itu KBD 26 ya, teman-teman. Bukan KD 26, KBD 26. Bentar, kita coba up dulu.
siap. Nah, ini dia mesinnya. Ada label apa? Ada label Isuzu. Karena memang ini adalah mesin Isuzu Panther yang saya tahu ya. Jadi ini mungkin sama seperti Panther generasi 1 untuk si mesinnya. Jadi benar-benar diesel 1970 cc atau 1950 lah, kayak kurang lebih 2000 cc-an ya teman-teman. Kalau untuk dipasinnya, ini adalah mesin Isuzu Panther dan benar-benar masih standar, belum ada yang dirubah. Terus juga ini untuk tadi AC-nya kayaknya sih sudah dirubah sepertinya ya teman-teman ya. Sepertinya udah dirubah dan soalnya lebih dingin juga. Itu terus juga ini udah pakai power steering ya. Jadi benar-benar enteng banget. Ini untuk radiatornya masih bawaan. Terus juga udah sih yang lainnya benar-benar masih standar ting-ting. Ini dia untuk Chevrolet LUV atau Light Utility Vehicle. Gimana? Kalian tertarik untuk bisa punya, atau barangkali teman-teman pernah punya dan pengen lagi, atau teman-teman penasaran punya dan pengen nyobain untuk Chevrolet LUV ini? Di NZ Garage untuk mobil ini dijual teman-teman ya. Harganya kurang lebih sekitar 100 juta. Barangkali ada teman-teman yang pengen 100 juta agak sedikit lebih ya, ini bolehlah menjadi salah satu mainan baru untuk teman-teman semuanya koleksi ya. Apalagi untuk orang-orang Jawa Tengah atau mungkin Jawa Timur mungkin punya historis banyak dengan mobil Chevrolet LUV ini. Atau barangkali yang di Bali atau di Jakarta, di Bandung, ya saya juga nggak tahu ya. Karena jujur saya baru banget ngelihat detail dari Chevrolet LUV ini. Teman-teman yang mau boleh langsung aja kontak ke saya via DM, via Instagram di @aditkahfi. Bisa langsung DM saya, kontak saya juga di situ. Oke? Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Teman-teman support channel saya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support. Dan yang paling penting saya doakan untuk teman-teman selalu sehat dan selalu diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman ya. Oke? Saya pamit untuk di video ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada yang mau ditambahin sama teman-teman, boleh langsung aja dikirim di kolom komentar. Oke? Saya Adit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.